Halo semuanya, kembali lagi bersama saya pada video saya kali ini. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentunya suatu hal yang menarik pastinya dan sangat dekat dengan kita. Nah, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi, marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Kusmawati dengan NIM 19130111009. Saya dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Nah, bahasan kita kali ini sangat menarik tentunya ya. Tapi saya tidak akan sendirian membahas hal yang menarik ini karena saya akan ditemani oleh rekan saya. Halo, saya Imade Dian Permana dengan NIM 191301105 dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Nah, Dion, kita akan membahas hal menarik apa nih pada kesempatan kali ini? Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan ilmu dan pengetahuan. Wah, bahasan yang sangat menarik ya, karena kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu sangat dekat dengan kita, terutama bagi kita para pelajar. Seperti kata pepatah bahwa tiada hari tanpa belajar, artinya setiap hari kita akan menemukan suatu ilmu pengetahuan yang baru. Tapi apakah kita tahu bagaimana sih awal mulanya dari pengetahuan? Atau bagaimana asal-usul dari ilmu pengetahuan itu sendiri sehingga bisa ada seperti sekarang ini? Nah, pada video inilah kita akan membahas semuanya tentang perkembangan dan sejarah ilmu pengetahuan, baik dari dulu hingga sampai sekarang. Betul sekali Ayu, ini merupakan bahasan yang menarik. Kebanyakan dari orang-orang hanya mencari ilmu dan pengetahuan, tapi jarang dari mereka yang mengetahui bagaimana sih awal mula dari ilmu dan pengetahuan itu. Tapi sebelum kita masuk ke sejarah perkembangan ilmu dan pengetahuan, menurut Ayu, apa sih ilmu itu? Wah, bagus sekali nih pertanyaan dari Dion. Apa sih ilmu itu sebenarnya? Nah, menurut sumber-sumber yang pernah saya baca, bahwa ilmu itu adalah suatu pengetahuan yang menafsirkan alam sesuai dengan keadaannya, Yon. Jadi, semua permasalahan yang ada di alam itu tidak akan dapat kita pungkiri. Contohnya saja, ketika kita melakukan suatu penelitian ilmiah, pastilah kita menemukan suatu permasalahan. Namun yang perlu Dion ketahui bahwa ilmu ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena ilmu ini memiliki sifat yang berkelanjutan. Artinya ketika kita sekarang memperoleh suatu ilmu, ilmu itu akan terus kita gunakan atau terus bermanfaat sampai di kehidupan selanjutnya. Nah, kita kembali lagi ke inti kita bahwa ilmu itu sebenarnya berawal dari filsafat. Jadi lahirnya suatu ilmu itu awalnya bermula dari suatu filsafat. Sehingga suatu filsafat ini kita katakan sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Wah, benar sekali Ayu. Karena ilmu berkembang dari filsafat, maka antara ilmu dan filsafat memiliki keterkaitan yang sangat erat dan memiliki pengertian yang berlapis. Oleh karena itu, kita harus memahami keduanya dari perspektif historis. Nah, teman-teman di sini pasti bingung ya, sama seperti saya, karena saya di sini mengalami sedikit kebingungan. Apa sih sebenarnya hubungan antara ilmu dan filsafat itu? Mungkin rekan saya Dion bisa menjelaskan ya, bagaimana hubungan antara ilmu dan filsafat. Wah, ini pertanyaan sangat bagus ya. Ayo kita jawab bersama. Nah, kita mulai dari pengetahuan. Apa sih itu pengetahuan? Pengetahuannya itu segala sesuatu yang ada secara niscaya dalam diri manusia. Keberadaan dari pengetahuan sendiri diawali dari keadaan fisikis dari manusia, yaitu dorongan ingin tahu yang berasal dari kemauan sendiri. Seperti itu Ayu. Nah, di sini yang perlu diingat bahwa antara ilmu dan filsafat memiliki hubungan timbal balik. Nah, banyak permasalahan dalam filsafat yang memerlukan landasan pengetahuan ilmiah jika pembahasannya tidak ingin dikatakan dangkal atau keliru. Nah, di sini ilmu dapat memberikan sejumlah besar bahan berupa fakta-fakta penting bagi perkembangan ide-ide filsafat yang sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Nah, sampai di situ apakah Ayu sudah paham? Wah, Dion ini memang cocok jadi calon guru ya, karena dia sudah menjelaskan dengan baik sekali tadi. Jadi saya sudah mengerti ternyata memang ada hubungan timbal balik antara ilmu dengan filsafat. Ya, benar sekali Ayu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai apa itu ilmu, apa itu filsafat, dan hubungan dari kedua hal tersebut. Jadi kita kembali ya ke topik kita yang utama, yaitu mengenai sejarah perkembangan ilmu pengetahuan.
tentunya teman-teman perlu ketahui bahwa ilmu itu tidak berkembang secara mendadak, melainkan dia berkembang secara bertahap dan memerlukan fase-fase waktu tertentu. Nah, jadi perkembangan dari ilmu pengetahuan ini terjadi secara evolutif. Kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi 6 fase atau 6 zaman. Nah, di sini saya dan rekan saya akan mengulas secara lebih mendalam masa-masa atau zaman-zaman perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Dan saya akan menjelaskan secara bergantian dengan rekan saya Dion. Terus simak video ini ya. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Ayu. Nah, yang pertama, perkembangan ilmu pra-Yunani kuno yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Atau bisa kita juga sebut dengan zaman batu, karena manusia pada saat itu menggunakan batu sebagai peralatan. Selanjutnya, dari abad ke-15 sampai abad ke-6 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal besi, perak, dan perunggu yang digunakan sebagai peralatan, baik itu untuk berburu maupun meramu. Kemudian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, tepatnya di Yunani, lahirlah filsafat yang disebut dengan The Greek Miracle. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya filsafat di Yunani, yang pertama, mitologi Yunani, yang kedua, kesusastraan Yunani, dan yang ketiga, pengaruh ilmu pengetahuan sudah sampai di timur. Nah, untuk pembahasan yang kedua mengenai sejarah yang kedua akan dijelaskan langsung oleh Ayu. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh rekan saya mengenai perkembangan sejarah ilmu pengetahuan pada masa pra-Yunani kuno. Dan kita akan lanjutkan ya mengenai perkembangan sejarah ilmu pengetahuan pada masa Yunani kuno. Jadi teman-teman tidak perlu banyak menghafal karena kita di sini akan mengingat poin-poinnya saja. Di mana pada masa Yunani kuno ini dikatakan sebagai awal dari kebangkitan filsafat. Nah, mengapa demikian? Karena pada masa ini sudah ada penyelesaian-penyelesaian terhadap masalah yang menggunakan alasan tertentu atau berdasarkan suatu alasan. Dan juga pada masa ini kepercayaan akan tahayul sudah dihilangkan. Lalu yang menjadi poin penting di sini juga adalah tokoh yang berpengaruh atau tokoh yang ada pada zaman ini. Jadi tokohnya itu adalah Iskandar Agung. Kalian pasti bertanya-tanya siapa sih Iskandar Agung itu? Jadi Iskandar Agung itu adalah murid dari seorang filsuf yang sangat terkenal, yaitu Aristoteles. Nah, agar tidak bosan mendengar saya menjelaskan, kita lempar kembali ke rekan saya untuk menjelaskan masa yang ketiga. Sudah seperti main lempar tangkap ya. Terus lempar-lempar saja penjelasannya. Jadi kita lanjut saja ke penjelasan yang ketiga. Jadi yang ketiga itu sejarah perkembangan ilmu pada zaman pertengahan. Nah, di sini ditandai dengan hadirnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Rata-rata semua ilmuwan adalah seorang teolog, sehingga aktivitas ilmiah berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Nah, semboyan dan julukan ilmu ini pada zaman itu yaitu Ancilia Theologia, yang artinya abdi agama. Nah, untuk penjelasan selanjutnya kita lemparkan lagi kepada Ayu ya. Wah, terima kasih rekan saya sudah menjelaskan tadi dengan sangat baik. Jadi kita lanjutkan ke perkembangan yang keempat, yaitu pada zaman Renaissance. Jadi zaman Renaissance ini sering juga disebut dengan zaman rebirth atau lahir kembali, teman-teman. Mengapa demikian? Karena pada masa ini itu manusia terlahir kembali untuk dapat berpikir dengan bebas. Pada masa ini juga dikatakan sebagai kebangkitan indikator dari independensi rasionalitas manusia. Tentunya pada zaman ini sudah banyak sekali teori-teori yang muncul. Salah satunya adalah teori heliosentris. Ya, kita akan memasuki perkembangan yang kelima, di mana perkembangan yang kelima ini sudah masuk ke zaman modern. Jadi untuk penjelasan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Wah, sudah yang kelima aja nih. Jadi yang kelima perkembangan ilmu pada zaman modern.
atau bisa disebut dengan masa rasionalisme. Nah, pada zaman ini tokoh-tokoh yang berperan penting yaitu yang pertama Descartes atau bapak filsafat modern, yang kedua Spinoza, dan yang ketiga Leibniz. Nah, Descartes ini memperkenalkan metode berpikir deduktif yang logis yang umumnya digunakan pada ilmu alam. Nah, untuk yang terakhir nih, saya lemparkan lagi kepada Ayu ya. Wah, ternyata kita sudah sampai di penghujung materi ya. Ini merupakan zaman terakhir dari perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu zaman kontemporer. Zaman ini berlaku pada abad ke-20 sampai dengan sekarang ini. Jadi, apa sih hal yang menarik dari zaman ini? Jadi pada zaman ini itu yang menjadi pokok pembicaraan atau pokok ilmu pengetahuan itu adalah fisika. Dan banyak sekali filsuf yang membicarakan tentang ilmu fisika ini. Mengapa demikian? Karena pada ilmu fisika ini itu dikatakan di materinya itu ada unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Nah, tentunya perkembangan ilmu pengetahuan itu pasti terus berkembang. Hingga saat ini pun pengetahuan itu terus berkembang. Jadi, sebagai seorang pelajar, kita itu harus terus mencari ilmu pengetahuan. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan kalian akan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan itu. Ya, benar sekali Ayu. Nah, teman-teman sekalian, mungkin sampai di situ dulu materi yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Ya, benar sekali. Karena tadi kita sudah membahas mengenai ilmu, mengenai hubungan ilmu dengan filsafat dan perkembangan ilmu mulai dari pra Yunani kuno sampai zaman kontemporer. Oke, jadi kita akan menutup perbincangan kita pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yang sudah mau menemani saya dalam perbincangan pada video kali ini. Baik, sama-sama Ayu. Nah, akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah menonton video ini. Dan saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton dan menambah wawasan kita bersama. Akhir kata saya katakan, see you!